Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu yang lainnya. Oke, sambil kita menunggu lainnya untuk bergabung pada malam hari ini ya. Pada Pediatalk ke-6 yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia wilayah Jawa Timur. Baik. Oke, tepat di pukul 7 malam pada malam hari ini, saya menyapa semua yang ada di rumah yang sudah menyaksikan IG Live dari IDGAI Jatim pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana nih kabarnya mama, papa, dan teman-teman sejawat kedokteran gigi anak Indonesia di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya tetap semangat walaupun ini di akhir weekend. Oke, pada malam hari ini merupakan Pediatalk ke-6 yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia. Perkenalkan saya Dr. Gigi Dwi Mulia Ramadhaniati, spesialis kedokteran gigi anak selaku moderator yang menjadi anggota dari Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia wilayah Jawa Timur juga. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang spesial sekali. Siapakah beliau? Tentunya tidak asing lagi, yaitu Dr. Gigi Cindy Cornelia Nelwan, spesialis kedokteran gigi anak konsultan. Beliau adalah ketua dari Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia wilayah Jawa Timur. Nah, kira-kira karena tamu yang spesial, kita malam hari ini akan bahas atau kita akan ulas topik tentang apa ya? Tentunya teman-teman juga sudah pada tahu kita malam hari ini akan membahas tentang tema pediatric dentist in Nowadays. Bagaimana ya itu pediatric dentist in Nowadays? Jadi pada saat ini, nah sedikit bocoran yang bisa saya berikan kepada mama, papa, dan teman-teman semuanya di rumah. Jadi kita akan bahas siapa sih sebenarnya dokter gigi anak itu? Dokter gigi anak, oke. Jadi apa bedanya sih dokter gigi anak dengan dokter gigi umum? Nah, di manakah kita bisa bertemu beliau kalau kita ingin mengkonsultasikan tentang kesehatan dan keluhan atau perawatan dari gigi anak kita. Nah, lalu pada saat seperti ini, in nowadays ini tadi, peran dokter gigi anak itu bagaimana sih dokter sebenarnya? Nah, kita ketahui bahwa tahun 2000-an ini kita memasuki era digitalisasi, di mana kaum milenial ini ingin mendapatkan informasi tentunya yang terupdate, terkini hanya dari dalam genggaman tangan. Padahal 2 tahun terakhir ini kita tahu bahwa dunia sedang berduka karena terkena wabah pandemi dari virus COVID-19. Nah, sehingga informasi digital ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, sangat penting sekali untuk mama papa di rumah yang karena ada seruan juga untuk better stay at home ya. Jadi kalaupun misal anakku sakit, gimana nih dokter? Kalau supaya gigi kita nggak gampang bolong, gimana nih dokter? Ini sistemnya daring, jadi kalau pingin makan, pingin belajar sambil makan. Nah, gimana nih dokter kira-kira solusinya? So, mama, papa, dan teman-teman sejawat semuanya, kalau ada yang ingin ditanyakan pada malam hari ini, boleh banget nulis di kolom komentar pada bawah ini, karena kolom komentar sudah kami aktifkan, gitu. Kapan lagi nih kita bisa bertanya dengan ahlinya, dan tentunya pada malam hari ini spesial langsung dijawab oleh Ketua dari Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia wilayah Jawa Timur. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Baik, sambil saya menunggu narasumber kita bergabung pada malam hari ini. Baik, tak lupa juga kepada mama, papa, dan teman sejawat sekalian untuk tetap follow akun Instagram dari IDGAI Jatim.
Nah, karena akan ada informasi terkini dan terupdate dari Instagram ini. Baik, nah narasumber kita sudah bergabung pada malam hari ini, yaitu Dokter Gigi Cindy Cornelia Nelwan, spesialis kedokteran gigi anak konsultan. Kita sapa yuk Mama, Papa, dan teman sejawat semuanya. Selamat malam Dokter Cindy. Ya, selamat malam Dokter Lia. Selamat malam. Bagaimana dokter kabarnya pada malam hari ini? Ya, syukur kita semua diberikan kesehatan ya. Semoga tetap semua menjaga kesehatan di era pandemi ini. Ya, puji syukur itu kita panjatkan kepada Tuhan karena kita semua boleh bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan atau berdiskusi tentang bagaimana dokter gigi anak di saat ini. Oke, cantik sekali pada malam hari ini dengan bibirnya yang kemerahan, dokter. Oke. Terima kasih, terima kasih. Baik, ini tampaknya audiens, teman-teman di rumah, Mama Papa sudah nggak sabar lagi, dokter, dengan narasumber kita karena langsung spesial, langsung dibawakan oleh apa dari Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia wilayah Jawa Timur. Baik, sebelum kita mulai dialog pada malam, dokter izinkan saya membaca dari narasumber pada malam hari. Silakan. Ya, Dokter di sini Cornelia Nelwan, spesialis kedokteran gigi anak, lahir di Surabaya pada 23 April tahun 1974. Beliau lulus di FKG Universitas Erlangga Surabaya di tahun 1998. Lalu melanjutkan spesialis kedokteran gigi anak juga di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga di tahun 2003 dan program doktorat juga di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di tahun 2006. Nah, pada saat ini beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia wilayah Jawa Timur dan beliau juga selaku Kepala Program Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak Indonesia Gigi Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya. Nah, banyak sekali ya jabatan narasumber malam hari ini, cukup hebat gitu. Oke, tak perlu berpanjang lebar lagi, teman-teman juga sudah tidak sabar dan juga Mama Papa sudah menantikan narasumber kita pada malam hari ini. Boleh kita mulai ya dokter pada malam hari ini? Ya, silakan. Ya, Dokter Lia. jadi kita akan membahas dokter pada malam hari ini adalah tentang pediatric dentist in nowadays. Jadi pediatric dentist atau dokter gigi anak ini sebenarnya siapa sih dokter? Mama Papa ini kadang-kadang taunya dokter gigi anak atau dokter gigi umum, sebenarnya beda. Nah, silakan. Ya, ya, selamat malam semua ayah bunda. Mungkin juga ada teman-teman dokter sejawat. Selamat malam. Mungkin ada senior-senior juga. Ya, tentang dokter gigi anak. Awalnya kalau kita mungkin banyak yang belum tahu ya kalau ada dokter gigi anak atau juga sudah ada yang tahu. Tapi sedikit bercerita bahwa dokter gigi anak itu menempuh jalur pendidikan tersendiri. Jadi kalau kita sebagai dokter gigi itu menempuh pendidikan selama 5 tahun di Fakultas Kedokteran Gigi. Setelah lulus menjadi dokter gigi umum, kita sekolah lagi ngambil namanya spesialis kedokteran gigi anak selama sekitar 5-6 semester, 2,5 sampai 3 tahun. Kemudian jadilah seorang dokter gigi anak. Nah, kalau Bapak Ayah Bunda melihat di papan nama, mungkin namanya gelarnya SPKGA, Spesialis Kedokteran Gigi Anak. Ada berapa jumlah dokter gigi anak di Indonesia? Itu kurang lebih 600 sampai 700 orang saat ini. Jadi dan tersebar di seluruh Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 4 institusi sampai saat ini sementara yang memiliki program studi kedokteran gigi anak, melahirkan spesialis kedokteran gigi anak. Jadi cukup menyebar, tapi mungkin belum terlalu merata. Ya, jadi nanti kami juga tetap mengupayakan agar semua masyarakat Indonesia merasakan peran dokter gigi anak. Kemudian tadi Dokter Lia menanyakan apa sih bedanya dokter gigi anak dan dokter gigi umum. Ya, jadi dokter gigi anak itu belajar tentang
hal-hal yang menyangkut pertumbuhan perkembangan anak-anak. Jadi misalnya kalau di Indonesia, kalau WHO sendiri menentukan yang namanya anak-anak itu 0 sampai 21 tahun. Tapi di Indonesia ini 0 sampai 18 tahun. Karena di Indonesia juga umur 17 tahun mungkin udah menikah dan dianggap sudah dewasa ya, bukan anak-anak lagi. Nah, untuk itu selama 0 sampai 18 tahun, kenapa harus ada dokter gigi anak spesialis sendiri? Karena di situ mengandung unsur pertumbuhan dan perkembangan, baik secara psikologis maupun biologis, yang masih berubah-berubah ya, sesuai dengan tahapannya. Untuk itu seorang spesialis kedokteran gigi anak, dia akan ketika merawat, dia akan memperhitungkan secara psikologis anak itu umur berapa. Ya, jadi harus disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan psikologisnya, kemudian tingkat pertumbuhan dan perkembangan kondisi tubuh maupun gigi geligi maupun kondisi mulutnya. Jadi misalkan seorang anak datang umur 4 tahun ke dokter gigi, itu dokter gigi anak ya, jadi dokter gigi anak harus bisa melihat apakah anak ini nanti akan mengalami kelainan di kemudian hari, misalkan tentang susunan gigi geligi. Itu seorang dokter gigi anak sudah bisa melihat apa saja yang menjadi satu kelainan di situ dan cepat-cepat mengambil langkah-langkah tertentu supaya si anak itu tidak akan menjadi kelainannya itu tidak akan terbawa terus atau bahkan tidak akan terjadi kelainan ya. Jadi itu semua yang menjadi pertimbangan atau spesialisasi dari kedokteran gigi anak. Selain itu, seorang dokter gigi anak juga mempunyai kompetensi merawat anak dengan berkebutuhan khusus. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu mungkin mau dibawa kemana anak-anak kita tercinta dengan kebutuhan khusus, jadi spesialisasinya adalah seorang dokter gigi anak. Di situ dokter gigi anak mempunyai teknik-teknik untuk merawat maupun mempunyai perawatan-perawatan yang memang ditujukan pada anak berkebutuhan khusus ya. Jadi itu kira-kira dokter Lia yang bisa saya jelaskan tentang bedanya dokter gigi anak dan dokter gigi umum. Oke. Ya. Jadi karena sudah banyak ya dokter ya, sekitar 700 dokter gigi anak. Memang penyebarannya yang belum terlalu merata di Indonesia. Oke. Jadi mama papa kalau ternyata mama anak-anaknya memang ada yang sakit gigi, ada yang ingin langsung konsultasi. Nah, bisa ya ke dokter gigi, kedokteran gigi anak. Nah, beliaunya ini atau DRG dengan tambahan gelar yaitu SPKDA. Itu untuk anak-anak kita lain juga ya, anak-anak pun juga bisa dirawat. Beliau ini spesialisasi ke anak. Baik dokter. Nah, selanjutnya, di era seperti ini dokter, nah ini yang sering ditanyakan. Era seperti ini adalah era digitalisasi dokter, di mana kaum milenial ini, mama-mama milenial ini sangat senang sekali dokter informasi terupdate, apalagi tentang kebutuhan atau perkembangan dari si anak. Nah, sedangkan di era digitalisasi ini 2 tahun terakhir ini kita sedang pandemi dokter. Sedang kena wabah virus COVID-19. Bagaimana dokter peran dari dokter gigi anak ini menanggapi tentang masa seperti ini? Silakan dokter. Ya, jadi menarik banget ya, dunia dalam genggaman ceritanya dokter Lia ya. Mama-mama ini sangat care ya sama anak-anak tercinta pastinya ya. Jadi untuk sakit sedikit, siapa yang bisa ditanya? Ya handphonenya mungkin ya, karena di situ mengandung informasi-informasi tentang kesehatan gigi anak. Nah, informasi kan harus memang kita bijaksana untuk mendapatkan informasi dari mana yang dari sumber-sumber yang terpercaya. Tentunya ya, ayah bunda kalau melihat itu informasi harus dilihat sumber yang memberikan informasi. Nah, tetapi menyikapin hal seperti ini sah-sah aja ayah bunda untuk mencari informasi itu sangat baik sekali. Tetapi harus tadi bijaksana untuk melihat sumbernya. Kemudian di cross checkkan juga dengan dokter gigi anaknya ya.
Sekali lagi ini adalah tantangan juga buat seluruh dunia kedokteran karena sebetulnya kedokteran itu untuk mendiagnosa suatu penyakit di dunia kedokteran itu tidak hanya dari tanda-tanda yang diceritakan oleh pasien ya. Jadi tidak bisa kita kalau bertanya pada sekarang digital ya mungkin bisa seperti telemedicine atau teledentistry menanyakan oh anak saya ini cekot-cekot misalkan ya anak saya ini sakit ketika minum dingin dan sebagainya. Seorang dokter untuk menghasilkan satu diagnosa atau menentukan ini penyakitnya apa, sebetulnya tidak hanya dari cerita dari subjektif atau cerita dari pasien, tapi sebetulnya seorang dokter itu harus melihat langsung. Jadi selain cerita dari pasien, seorang dokter itu harus memeriksa, misalnya meraba, mengetuk, melihat warna kemerahan atau tidak, itu untuk menentukan diagnosa yang tepat apa atau penyakit yang tepat dari pasien, sehingga perawatannya pun tepat. Tapi tidak menutup kemungkinan memang di era, khususnya tadi Dokter Lia ngomong ini kan di era pandemi, bahwa untuk menemui dokter mungkin susah atau mungkin ada khawatir tentang kerumunan dan sebagainya, itu bisa saja hal ini dilakukan sebagai langkah awal. Jadi seperti teledentistry tadi ya, konsultasi secara digital, itu bisa dilakukan sebagai langkah awal untuk kira-kira menentukan mana akhirnya harus dilanjutkan ke dokter gigi. Seandainya tidak perlu dilanjutkan, mungkin bisa pada digital itu aja, apa teledentistry, itu untuk mengobatin misalkan lagi sakit berat nih, nggak ada dokter gigi yang buka, atau nggak berani ke dokter gigi. Untuk langkah awal itu boleh. Jadi misalkan akhirnya diberikan obat reda nyeri atau penahan sakit. Itu bisa sebagai langkah awal. Tapi kita harus tetap mencari sumbernya. Sumber itu adalah kausanya itu harus diobatin. Tidak bisa ayah bunda itu hanya memberi pereda nyeri. Karena kalau ada nyeri berarti ada sesuatu di situ. Jadi itu yang harus tetap harus ke dokter gigi ya. Walaupun masa pandemi ini nanti kita melihat lebih jauh lagi dokter Lia kita akan bicara persiapannya dokter gigi di era pandemi ini ya. Jadi intinya saksa aja mama papa melihat informasi di secara digital, emang ini dunianya ya era digital, sah-sah aja, tapi pesan saya untuk bijaksana melihat sumber yang terpercaya. Kemudian mengkonfirmasikan dengan dokter gigi anaknya yang mungkin pernah dikunjungi atau gitu ya, untuk menanyakan langkah lebih lanjut. Jadi jangan diobatin sendiri, alias begitu ya. Gitu dokter Lia, kira-kira dokter Lia. Oke, baik. Jadi tetap kita melihat dari mana sumber itu berasal ya dokter ya gitu. Jadi bukan langsung cari dari misal dari Google langsung dicomot minum obat ini gitu ya dokter ya kira-kiranya. Kalau itu sumbernya Iya. memang ya dan memang aman karena anak kita juga bukan tempat untuk trial dan error ya dokter ya. Cobain obat ini oh kira-kira sembuh. Oh enggak ganti obat lagi. Nah, kira-kira itu ya dokter ya. Oke, baik. Nah, menyikapi tentang masa pandemi ini, dokter. Jadi, bagaimana sih dokter kita ini, dokter gigi anak, agar bisa komunikasi efektif, dok, dengan pasien kita. Pasien kita ini kan pasti, jangankan kita pakai baju smart seperti itu, dok. Kita pakai baju biasa aja, anak-anak itu udah pada kabur, dok. Udah pada nangis, udah pada, aduh nggak mau ke dokter gigi. Apalagi kita ini pakai hazmat yang full seperti itu. Baik, bagaimana dokter kira-kira? Ya, jadi sebelum menjelaskan tentang itu ya, hazmat tadi ya dokter Lia, mungkin saya mengulang sedikit bahwa dokter gigi anak itu merawat anak berdasarkan usia juga, jadi mempertimbangkan usianya. Mungkin dokter Lia bisa menunjukkan ada teknik-teknik di dunia kedokteran gigi anak dalam merawat pasien ya. Misalkan beberapa, jadi mungkin ini yang agak berbeda. Ini jadi dokter giginya, ini mungkin masa sebelum pandemi ya dokter ya, jadi dokter giginya masih belum full APD ya. Jadi seperti ini, jadi ada teknik-teknik khusus yang diterapkan di dokter gigi anak. Kalau ini misalkan teknik knee to knee, di mana lutut dokter dan lutut ayah pasien itu bertemu, bagian atasnya yang meriksa dokter gigi anaknya, kemudian orang tuanya memeluk dari bawah gitu. Kemudian mungkin ada yang lain, gambar yang lain.
Ya, ini juga bisa nanti dokter gigi mengajarin cara menyikat gigi anak, bahwa anak dipeluk umur usia tertentu dipeluk dari belakang, kemudian supaya kepalanya aman gitu ya, kepalanya disandarkan di dadanya pas apa dokter atau orang tua nantinya di dalam membersihkan mulut anak-anak. Ini juga cara memeriksanya yang lain. Selanjutnya dokter Lia, ya mungkin ini juga teknik-teknik yang lain. Lanjut. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana ya hari ini kita berkomunikasi dengan anak kita saat dibawa ke dokter gigi, sedangkan dokter giginya sudah pakai hazmat atau full cover itu ya, yang tidak bisa dilihat anak-anak. Jadi di sini memang peran orang tua ya, selain dokter gigi anak juga berusaha berkomunikasi walaupun tidak secara verbal, tetapi dengan baju-baju yang digunakan atau alat-alat yang digunakan tetap diusahakan tidak membuat pasien atau anak-anak kita takut ya. Ini tugas Bapak Ibu sebagai ayah bunda untuk menjelaskan anak-anak ketika datang ke dokter gigi anak, dijelaskan bahwa ini masanya pandemi. Mungkin dokter gigi harus menggunakan APD, hazmat dan sebagainya, beberapa protokol yang berubah dari perawatan biasa. Sehingga anak-anak nanti tidak perlu khawatir. Jadi memang ada protokol yang berbeda. Jangan takut, dokter giginya itu tetap dokter yang dulu kamu sering datang kok, ya. Jadi tugasnya orang tua ini menyampaikan informasi-informasi sebelum anak itu sampai ke dokter gigi. Juga mungkin hal-hal yang perlu ditengarai di pandemi ini, dokter gigi anak ataupun layanan kesehatan yang ada semua juga perawatnya atau misalkan garis depannya ya penerima tamunya itu semua nanti juga pakai surgical gown dan sebagainya, itu harus dijelaskan kepada anak-anak kita, dan bahkan anak kita atau kita juga diharuskan pakai APD, nanti diberikan APD, kemudian diberikan head cap ya, kemudian diberikan juga sarung tangan atau mungkin sarung kaki ya, untuk menjaga kesterilan dari tempat praktek semua. Kemudian di era pandemi ini juga mungkin dokter gigi melakukan prosedur pemasangan alat-alat tertentu di dalam ruangan yang berguna untuk mengurangi penyebaran dari virus corona ini ya. Jadi kalau kita lihat tempat-tempat praktek sekarang akan ada tambahan mungkin air purifier, kemudian HEPA filter ya dan sebagainya, atau untuk menyedot saliva atau menyedot ludah itu supaya ludah itu tidak berpencar kemana-mana, karena kita tahu kalau ludah itu berpencar dengan alat kedokteran gigi itu dia bisa terbang kemana-mana ya. Jadi harus disedot atau dialirkan, dibuang ke tempat tertentu supaya tidak menjadi penyebaran. Kemudian juga ketika Bapak Ibu Ayah Bunda datang, mungkin diatur penjadwalannya, jadi supaya tidak bertemu dengan pasien sebelumnya. Jadi akan ada form screening dan sebagainya yang harus diisi, dan itu minta kerjasamanya antara pasien dan anaknya, kemudian antara dokter gigi, semua melakukan kerjasama. Kemudian akan dilakukan juga setiap kali pasien keluar, mungkin akan ada sterilisasi ruangan dengan lampu UV atau ozon gitu ya, yang membuat mensterilkan ruangan, sehingga perlu kerjasamanya pasien mungkin agak tunggu dulu jeda antara pasien satu dengan pasien yang lain. Jadi itu kerjasama dari orang tua maupun anak di era pandemi ini untuk mendukung tidak menyebarnya virus ini melalui perawatan kedokteran gigi. Demikian Dokter Lia. Iya, berarti memang perlu adanya sounding ya dokter ya, sounding yang dilakukan oleh mama papa di rumah ini kepada anak-anak kita sebelum mereka berangkat pergi ke dokter gigi. Mereka juga mengatakan bahwa dokternya biasanya ketemu itu harus pakai kostum astronaut, harus pakai teletabis gitu, biar dia datang juga nggak makin shock ya dokter ya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan masuk dokter dari ayah bunda di rumah. Jadi pada kondisi pandemi seperti ini, dokter usia berapa
anak boleh diajak ke dokter gigi anak untuk melakukan pemeriksaan. Oke, silakan dokter. Ya, ini hubungannya dengan pandemi atau hubungannya dengan perawatan? Tapi oke lah, overall. Jadi sebetulnya kapan anak diajak ke dokter gigi anak? Jadi ketika anak itu sedini mungkin ya. Jadi misalkan umur 6 bulan gitu saat gigi pertama keluar itu sudah diajak ke dokter gigi untuk apa? Untuk melakukan perawatan pencegahan supaya tidak terjadi ke kondisi gigi berlubang dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena lebih aman mencegah daripada mengobati ya. Jadi kalau kita bisa konsultasi ke dokter gigi, treatment-treatment yang perlu dilakukan sebelumnya itu lebih baik daripada ayah bunda membawa anak-anak itu ketika sudah sakit gigi. Jadi kalau dia sudah sakit gigi baru dibawa, itu akan membuat dokter gigi pun susah merawat. Jadi artinya kita untuk membuat anak itu tidak sakit senyaman mungkin di dalam selama perawatan itu lebih susah. Kalau dia belum sakit gigi lebih gampang buat kita dan seterusnya pasien akan percaya sama kita bahwa oh ke dokter gigi itu nggak sakit. Iya, karena dia sedang dirawat dalam keadaan memang belum sakit. Jadi itu harus terus kita lakukan berkala 6 bulan sekali untuk melihat oh tidak ada aman. Kemudian kita lakukan perawatan preventif yang dibutuhkan. Jadi satu sisi buat anak itu baik, buat dokter giginya juga lebih mudah untuk merawat anak-anak yang tidak dalam keadaan sakit gigi. Kemudian hubungannya di era pandemi, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kemungkinan teledentistry atau kontak secara komunikasi by WA, by awal yang secara digital bisa dilakukan dulu dengan dokter giginya untuk men-screening apakah pasien ini perlu dilakukan perawatan tindakan khusus ke dokter gigi atau hanya tips-tips untuk pencegahan. Misalnya mungkin kasusnya sederhana, kalau dia selilitan, dokter anak saya ini ada masuk selilitan, kemudian kalau dianggap itu bukan karies atau yang serius, itu mungkin bisa diajarkan dulu penggunaan benang gigi, dental floss ya. Jadi dari hal-hal yang sederhana dulu. Tapi ketika dirasakan memang dari pertanyaan itu, kemudian mencurigakan, kemudian dianggap ini harus datang ke dokter gigi, maka pasien harus datang ke dokter gigi. Artinya Bapak Ibu memang harus mengkonsultasikan mungkin walaupun secara via teledentistry ya, via WA dan sebagainya itu tetap mengkomunikasikan dulu pada dokter giginya mana-mana yang sekiranya bisa diatasi di rumah atau kalau memang dirasa tidak bisa dokter gigi akan memutuskan ya ini harus mendapatkan penanganan lebih lanjut gitu. Jadi kembali lagi tadi dokter Ria nggak boleh asal ambil obat gitu ya terus diobatin sendiri, khawatirnya malah nggak tepat sasaran. Ya gitu dokter Ria. Jadi kita menumbuhkan tadi dokter dental vision experience-nya itu yang menyenangkan biar anak-anak nggak trauma besok-besok mau balik lagi dan akhirnya kooperatif pada waktu kita lakukan perawatan ya dokter. Ya betul sekali. Pertanyaan selanjutnya dokter sudah mulai banyak yang yaitu selanjutnya dari mama papa di rumah yaitu mengingat pandemi dan belum semua dapat vaksin dokter, apakah perlu di rapid test setiap melakukan perawatan dokter gigi? Silakan dokter. Ya, ini banyak sekali yang bertanya tadi ya, apakah aman ke dokter gigi dan sebagainya ya. Jadi protokol dari PDGI ya, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Ikatan Dokter Gigi Anak, itu menyampaikan bahwa protokolnya sekarang ada form screeningnya dulu. Jadi sebelum pasien datang, tadi kan juga saya sampaikan mungkin dengan teledentistry dulu bisa menyampaikan gejala-gejalanya melalui alat komunikasi kepada dokternya. Kemudian kalau memang harus hadir itu mengisi form screening. Jadi apakah pasien ini ada demam atau tidak selama
2 minggu belakang, atau pernah erat kontak dengan penderita COVID, atau ada keluarga yang menderita, atau ada gejala batuk, demam, dan sebagainya. Nah, untuk rapid ini boleh-boleh saja dilakukan, tapi gejala-gejala itu juga harus disertakan di dalam screening. Nanti dokter gigi akan menentukan bahwa ini bisa hadir atau tidak, atau menunggu gejala-gejala yang ada itu untuk reda dulu pastinya. Ya, sebelum itu hadir itu dokter gigi akan menentukan dari hasil form screeningnya untuk bisa hadir atau tidak. Kemudian untuk kalau mau rapid itu lebih baik, tapi kan kita harus pilih rapid yang mana yang pas ya, atau pemeriksaan. Tadi sudah saya sampaikan, Persatuan Dokter Gigi Indonesia sudah menentukan protokol kesehatan yang harus ditetapkan di layanan. Jadi sebetulnya sudah dibuat seaman mungkin untuk hadir ke dokter gigi. Iya. Oke dokter. Jadi memang ya dokter ya. Jadi untuk butuh itu tadi butuh memastikan bahwa anak itu dalam kondisi sehat. Pentingnya akan kejujuran ya dokter untuk mengisi form tersebut ya dokter ya. Ya, benar. Kerjasama dengan itu orang tua dan pasien tentang pengisian screening itu dibutuhkan kejujuran ya. Betul, betul. Iya, apa ada kejujuran itu sama aja kita tidak bisa rantai dari penyebaran wabah virus COVID-19 ini ya dokter ya. Ya, iya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dokter. Selamat malam dokter, bagaimana mengatasi anak yang sudah trauma ke dokter gigi? Ya, ya. Ini banyak sekali ya yang mengalami seperti itu ya. Jadi kalau di dunia kedokteran gigi anak, kita belajar bahwa rasa takut anak untuk kedokteran gigi itu dibagi menjadi 2 sumbernya, subjektif atau objektif. Jadi anak itu bisa takut ke dokter gigi karena subjektif, atau dengan kata lain karena cerita orang, dia sendiri belum mengalami. Ya, jadi dia datang ketakutan kedokteran gigi ini karena di rumah ayah bunda itu mungkin menggunakan kata-kata dokter gigi itu sebagai yang menakutkan. Contoh, ketika anak tidak mau makan sayur, kamu kalau nggak makan sayur nanti mama bawa ke dokter gigi ya, biar disuntik, biar dicabut giginya sekalian gitu ya. Atau kata-kata hukuman yang menakutin anak supaya anak itu taat, tapi dengan menakutinnya dengan istilah kedokteran gigi atau dokter giginya yang dibuat sesuatu yang menyeramkan, di posisi menyeramkan. Padahal kita manis-manis ya dokter Lia ya. Iya, benar. Padahal kita baik-baik. Iya. Tapi orang tua kadang-kadang, dokter gigi nanti kamu dicabut, biar dicabut. Nah, rasa takut subjektif yang sebetulnya dia tidak mengalami sendiri, atau kadang-kadang mungkin orang tua dari dokter gigi ya habis dicabut atau habis ya mungkin memang sakit ya ke dokter gigi mungkin. Kemudian waktu di mobil atau di rumah cerita, waduh tadi aku itu dipegang sakit atau gitu ya. Atau menceritakan hal-hal yang memang di depan anak-anak yang membuat anak-anak terus menyimpan dalam memorinya, kemudian anak-anak merasa takut sehingga dia punya image yang kurang baik terhadap dokter giginya. Nah, itu yang membuat dia takut. Nah, itu bisa kita cegah. Jadi ayah bunda memberi environment atau anaknya di encourage yang baik supaya tadi supaya mendukung anak bisa datang ke dokter gigi, kita tidak menimbulkan kata-kata hukuman dokter gigi sebagai hukuman dan sebagainya. Kemudian rasa takut berikutnya memang ada rasa takut objektif dokter Lia. Jadi memang tadi kalau misalkan anak dalam keadaan sakit dibawa ke dokter gigi, dipegang aja pasti sakit. Jadi ketika anak menerima perawatan, dia akan menyimpan memori, oh tadi ke dokter gigi sakit. Nah untuk itu kita hindari. Tadi saya katakan sebelum anak sakit gigi itu lebih baik diperkenalkan ke dokter gigi supaya yang dia terima itu cuma senang-senang aja. Jadi dilakukan perawatan preventif, dilakukan pencegahan, dokter giginya tidak menyakitkan sehingga dia mempunyai memori yang baik.
Nah, kalau anak sudah kadung sakit gitu, kita akan beberapa cara teknik dokter gigi untuk melakukan pendekatan pada anak-anak. Jadi ada macam-macam, ada kita melihat juga tingkat rasa takutnya ya. Jadi banyak macam, ada teknik tells you do. Jadi bagaimana anak diberikan penjelasan, ditunjukkan alatnya, kemudian diraba, dirasakan, kemudian diperkenalkan pelan-pelan kepada anak supaya anak bisa menerima perawatan itu. Jadi macam-macam tekniknya. Ada teknik modeling juga. Kalau dia punya kakak yang berani, misalkan ditunjukin kakaknya dulu periksa. Ayo lihat kakak pinter ya, kakak periksa. Nanti adik juga pinter kok, adik juga bisa. Itu teknik modeling. Dan berbagai macam teknik yang dilakukan oleh dokter gigi anak untuk menurunkan rasa takut tadi, dokter Lia. Iya. Oh, gitu ya dokter. Jadi pentingnya juga kerjasama ya dokter ya antara kita orang tua dan si anak tersebut ya dokter ya. Untuk Iya. untuk menurunkan trauma tentang kedokteran gigi ini. Nah, ada pertanyaan lagi nih dokter. Jadi dalam masa seperti ini dokter, kondisi apa sih dokter yang sampai kita itu harus wajib berangkat ke dokter gigi? Nah, kondisi yang seperti apa kira mama papa ini harus berangkat gitu tadi dokter? Nggak boleh Iya. ditunda. Iya, jadi kondisi-kondisi memang tadi sebetulnya saya menerangkan bahwa di era pandemi ini kita udah punya protokol kesehatan ya. Eh, Protokol kesehatan yang diberlakukan di Persatuan Dokter Gigi Indonesia ya untuk layanan kesehatan gigi bagi dokter gigi ya, dari mulai tempat prakteknya, mulai prosedur-prosedurnya itu sudah diserukan untuk mengikuti pandemi ini. Jadi sebetulnya keluhan kedokteran gigi ada keluhan di bidang kedokteran gigi atau sakit gigi dan sebagainya sebetulnya aman untuk datang. Tapi kalau ayah bunda khawatir ya, jadi ya terpaksa kalau memang kalau masih bisa diredakan dengan pereda nyeri bisa, tapi tidak terus-terusan. Kalau sakitnya tetap berlanjut, ya jadi tetap harus ke dokter gigi. Atau bahkan kalau kita melihat udah tampak gejala-gejala yang aneh, misalnya sampai anak itu mengalami bengkak di wajahnya atau kemerahan, itu harus segera dibawa karena dokter gigi harus melakukan tindakan untuk menurunkan bengkak tersebut, menurunkan nyerinya, kemudian mencegah agar infeksinya tidak menyebar. Jadi sebetulnya secara umum aman dokter Lia ke dokter gigi karena dokter gigi sudah menerapkan prosedur untuk pencegahan COVID-19 pasti ya, karena yang namanya itu loh dokter Lia, kita pikir aja deh, yang namanya pesawat lah katakanlah ya, pesawat itu pilot itu tidak akan sembarangan karena di situ dia terlibat di dalam penerbangan. Demikian dokter gigi juga, dia tidak akan sembarangan di dalam merawat karena dia juga ada di dalam situ. Kalau ada apa-apa, dokter giginya juga akan kena. Jadi pasti akan melakukan yang terbaik buat pasien juga. Demikian dokter Ria. Iya, jadi memang kita harus saling menjaga ya dokter ya, baik itu dari pasien ke dokter, dokter ke pasien maupun pasien ke pasien ya. Oke, nah lalu dokter kita mengulik lagi tentang dokter gigi anak ini dokter. Nah, sebenarnya tadi sudah ada 7 kan dokter untuk dokter gigi anak ini di Indonesia. Kira-kira perawatan apa sih dokter yang bisa kita lakukan kalau kita ke dokter gigi anak? Ya, jadi perawatan yang tadi saya lakukan ceritakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Dokter gigi kalau anak kita dia kenalkan ke dokter gigi sedini mungkin, itu mungkin belum ada sakitnya dan dokter gigi bisa melakukan perawatan-perawatan pencegahan. Contoh salah satu perawatan pencegahan di dokter gigi yakni mungkin melindungi gigi dengan bahan fluor. Kita kenal dengan topical fluoride. Jadi ya anak-anak diberikan dilapis giginya dilapis bahan fluor yang memang diaplikasikan oleh dokter gigi karena konsistensi atau konsentrasinya cukup tinggi supaya tidak tertelan pada anak-anak. Ini bisa diulang 6 bulan sekali untuk mendapatkan gigi anak-anak supaya lebih tahan asam atau lebih kuat terhadap yang manis-manis ya, bukan terhadap saya yang manis. Enggak. Maksudnya
terhadap makanan manis ya. Jadi itu lebih kemudian ada lagi fissure sealant mungkin. Jadi pada gigi geraham itu biasanya kan berlekuk-lekuk ya. Kalau kita makan biskuit yang berwarna, katakanlah biskuit yang warna hitam atau coklat, kita lihat itu kalau sudah biskuit itu berada di lekukan itu, maka walaupun dengan sikat gigi seberat apapun itu kadang-kadang susah keluar ya. Jadi kita memberikan lapisan namanya fissure sealant untuk menutupin lekukan-lekukan gigi geraham parit yang menyebabkan makanan menempel di situ ya. Contohnya pada gambar ini, kalau yang sebelah kiri itu paritnya dalam, itu kemungkinan bisa menempel makanan manis-manis di situ dan susah keluar di paritnya itu. Kemudian dokter gigi akan melakukan preventive fissure sealant dengan memberikan bahan untuk menutup parit tersebut sehingga lebih licin ya, sehingga makanan lengket itu tidak mudah menempel di situ. Akibatnya akhirnya kalau tidak menempel makanan di situ, maka kemungkinan untuk gigi berlubang juga akan berkurang. Ya, selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dokter dari Bapak Subandi Surabaya tentang peran telemedicine dokter di era pandemi. Nah, itu pertanyaan pertama. Bagaimana peran telemedicine di era pandemi seperti ini dokter? Ya. Yang kedua, bagaimana mengatasi gigi anak yang tumpang tindih? Apakah aman dilakukan pencabutan di era pandemi seperti ini? Yang ketiga dokter Bapak Supandi interest banget sama dokter gitu. Jadi sampai 3 pertanyaan, yaitu yang ketiga adalah dokter, pada gigi anak saya gusinya itu seperti ada tumbuh. Nah, ada gigi juga yang tumbuh di area gusi tersebut. Apakah juga harus dicabut dokter? Silakan dokter. Ya. Terima kasih Pak Subandi. Ya, berarti Bapak ini termasuk ayah yang itu perhatian ya. Ya, tentang telemedicine di era pandemi ini, bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa komunikasi melalui digital ini adalah hanya untuk mungkin men-screening penyakit-penyakit yang tidak berlanjut atau hanya menghilangkan gejala. Contohnya misalkan Bapak bisa menggunakan telemedicine ini untuk penyakit yang sederhana, tetapi di dunia kedokteran sebetulnya untuk menegakkan satu penyakit, mengetahui penyakitnya, memang pasien itu harus hadir atau harus diperiksa pemeriksaan klinisnya. Jadi kalau hanya dari cerita misalkan bengkak, berapa lama gitu, kurang bisa memutuskan ini penyakitnya apa. Tetapi peran telemedicine bisa untuk sementara memberikan jalan keluar terhadap rasa nyeri yang awal, misalkan gejala-gejala awal mungkin bisa diberikan, tapi jika masih berlanjut itu harus tetap ke dokter atau ke dokter gigi. Ya, jadi seakan-akan telemedicine ini untuk men-screening awal ya, supaya menseleksi mana yang perlu datang benar ke dokter gigi atau tidak. Jadi beberapa pasien saya juga di awal-awal pandemi seperti itu, memang diberikan rasa sakit, kemudian dipantau masih nggak nyaman atau selanjutnya kalau bisa reda dengan obat-obat pereda rasa nyeri, berarti sakitnya nggak mungkin belum berlanjut ya, jadi bisa ditunda, tapi tetap sebetulnya harus datang karena setiap sakit itu biasanya ada kausanya. Ya, itu untuk pertanyaan pertama dokter ya. Kemudian untuk mengatasi gigi yang tumpang tindih, apa aman dilakukan era pandemi? Nah, itu gunanya dokter gigi anak. Untuk dokter gigi anak, tadi saya ceritakan, kami itu belajar untuk memprediksi apakah anak ini bakal mengalami gigi yang tumpang tindih atau tidak. Jadi ketika anak misalkan umur 4 tahun hadir di ke dokter gigi anak harus mampu melihat, memprediksi bahwa anak ini kira-kira akan tumpang tindih enggak giginya, akan tongos enggak, atau ada kebiasaan-kebiasaan yang lain yang menyebabkan giginya tumpang tindih. Sehingga kalau memang ada kebiasaan itu, maka dokter gigi anak akan menyarankan untuk kebiasaan, biasanya dokter gigi anak akan bisa menentukan itu, oh ini ada kebiasaan buruk. Jadi walaupun orang tua nggak tahu dari gejala yang ada, biasanya dokter gigi anak bisa melihat ini ada sesuatu
kebiasaan buruk. Nah, itu bisa dihentikan atau bisa dilatih. Kemudian jika memang kurang tempat atau ada hal-hal yang harus dilakukan, dokter gigi anak tidak langsung mencabut. Bisa saja mungkin yang salah adalah tulangnya yang kurang bertumbuh. Maka tulang ini akan dirangsang, tulang rahang yang kecil tadi dirangsang untuk bertumbuh, untuk besar. Kesempatannya pada anak-anak itu lebih luas daripada di orang dewasa. Jadi itu kemampuan kompetensi dokter gigi anak untuk melakukan perawatan preventif sebelum ada giginya yang tumpang tindih. Jadi kalau seorang anak itu rutin datang ke dokter gigi anak, maka seharusnya dokter gigi anak bisa merencanakan terkait dengan tumbuh kembang giginya supaya anak tidak mengalami gigi yang namanya tumpang tindih, tidak mengalami gigi yang tongos dan sebagainya. Kemudian ketiga, bagaimana mengatasi bagaimana anak saya dokter, kalau gigi anaknya ini tumbuh di gusi, apakah giginya itu juga harus perlu disebut, dokter? Anak tumbuh di gusi, gigi yang baru ya? Iya. Maksudnya gigi yang baru itu keluar, kemudian gigi yang lama itu belum tanggal gitu ya, gigi anak-anaknya belum tanggal, gigi yang baru sudah tumbuh di luar gusi ya, agak keluar ya, sehingga Bapak bisa melihat, anaknya tumbuh gitu. Jadi memang Pak, pertanyaan Bapak ini sedikit kurang informasinya, misalnya saya nggak tahu ini umur berapa, jadi mungkin dikonsultasikan ke dokter giginya, ini umur berapa, atau memang waktunya ganti atau tidak, atau itu apakah benar itu gigi beneran Pak. Kadang-kadang itu adalah sisa akar yang keluar, mungkin kita kenal dengan ulcus decubitus. Jadi mungkin dalam hal ini saya kurang jelas pertanyaannya, atau Bapak mungkin bisa menunjukkan konsultasi dengan dokter gigi anaknya. Ini terkait dengan usia, apakah memang waktunya tanggal, ataukah itu memang gigi yang Bapak maksud di gusi itu apakah benar gigi atau bukan, ataukah itu sisa akar dan sebagainya. Itu menimbulkan beberapa treatment planning atau rencana perawatannya mungkin sedikit berbeda. Demikian Dokter Lia. Oke, jadi baiknya setelah memang dari telemedicine itu memang kita rasa butuh dilakukan konsultasi, maka segera menghubungi dokter gigi keluarga atau dokter gigi terdekat ya dokter ya. Ya, benar sekali. Jadi telemedicine itu hanya sebagai pengantar ya, atau membuat informasi awal lah ya Dokter Lia. Langkah awal, tapi tetap harus dilanjutkan untuk berkonsultasi dengan dokter giginya, menentukan, memutuskan apakah harus hadir di dokter giginya untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Iya, Dokter Lia. Baik dokter, nggak terasa ini dokter ngobrol santai kita pada malam hari ini hampir 1 jam. Nah, di penghujung acara ini boleh dokter kasih closing statement buat mama papa dan teman sejawat sekalian yang lagi menyaksikan pada malam hari ini. Silakan dokter. Ya, closing statement buat ayah bunda, bisa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sejak dini mengajak putra-putri untuk hidup sehat, untuk merawat giginya dengan baik. Kemudian kalau perlu memperkenalkan ke dokter gigi sejak dini, kenalkan ke dokter gigi anak supaya anak boleh menerima perawatan preventif agar giginya tidak lubang ataupun tidak mengalami kelainan letak gigi ya, tidak mengalami berdesakan, tidak mengalami gigi yang maju ataupun terbalik dan sebagainya. Itu dilakukan perawatan pencegahan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan Dokter Gigi Lia, kami Dokter Gigi Anak selalu komitmen, Dokter Gigi Anak Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan gigi anak Indonesia selalu. Jadi kita juga mengupdate ilmu-ilmu kami, ada beberapa tahapan ya, atau beberapa kali setiap tahun, khususnya untuk event yang terbesar ini, Dokter Gigi Anak akan berkumpul mengupdate ilmu kita, itu di bulan Maret, tepatnya di Pertemuan Ilmiah Nasional Kedokteran Gigi Anak ke-14 ya Dokter ya, jadi udah 14 kali event ini ya, setiap tahun. Ya. Ya,
Untuk kali ini memang diadakan online, tapi secara nasional sudah kurang lebih 600 peserta udah hadir, udah pendaftar. Dan malam hari ini untuk teman-teman sejawat Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia, kami panitia dari Ikatan Dokter Gigi Anak Pemda Jatim membuka akses itu dalam aplikasi yang sejawat semua akan diberikan aksesnya. Kemudian sejawat bisa sudah mulai mencurah sharing-sharing ilmu di dalamnya. Kita berkomunikasi sampai menuju ke tanggal 3 sampai tanggal 7 Maret kita akan berkumpul bersama-sama untuk mengupdate ilmu kita. Kali ini mungkin sekitar kita mendatangkan 16 pembicara main lecture dari luar negeri. Kesempatan ya, karena justru tadi era digital ini kita manfaatkan Dokter Lia untuk mendatangkan pembicara-pembicara dari luar negeri mengupdate ilmu kita di dunia kedokteran gigi anak. Jadi ayah bunda jangan ragukan dokter gigi anak ketika anak-anak mengalami gangguan kesehatan gigi, hubungi dokter gigi Anda terdekat. Oke, kita dengar nantinya ikatan PIN IKGA ini dilangsungkan melalui aplikasi yang benar-benar pertama di Indonesia. Wah, boleh dokter diterangkan dong kira-kira nanti pakai aplikasi apa sih? Kalau di internasional memang sudah biasa, kalau di Indonesia kayaknya baru PIN IKGA. Ya semoga aplikasi ini bisa lebih bermanfaat buat kita semua, karena di situ kita bisa sharing ya. Aplikasinya ini WOFA, nanti kita mungkin lain dari yang biasanya. Kalau yang biasanya kita mungkin pakai link-link yang tertentu ya maksudnya yang sudah biasa. Kalau ini kita dalam aplikasi ini kita bisa saling berkomunikasi ya antara selama, jadi bukan hanya pada saat menerima lecture, tapi pada selama acara, bahkan 6 bulan setelah acara pun kita masih bisa berkomunikasi, kita masih bisa menyaksikan ceramah-ceramah itu kembali, kemudian kita bisa mendapatkan segala sesuatu informasi di dalam situ. Bahkan ada peserta-peserta pameran atau beberapa sponsor yang juga di dalam situ bisa kita manfaatkan atau kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan ilmu kita di dunia kedokteran gigi anak. Demikian Dokter Lia. Wah, hebat sekali ya, gitu. Sukses untuk kegiatan ilmiahnya bulan depan ini ya, dokter ya. Ya, ya. Oke. Baik, dengan adanya closing statement dari Dokter Cindy selaku narasumber pada malam hari ini, berakhir pula Pediatalk pada malam hari ini. Nah, di ujung acara ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dokter Cindy atas waktunya, atas sharing ilmunya pada malam hari ini kepada Mama, Papa, dan teman sejawat Kedokteran Gigi Anak Indonesia. Oke, terima kasih ya dokter. Baik, terima kasih Dokter Lia. Salam sehat semua buat ayah bunda di rumah. Untuk teman-teman sejawat dokter gigi anak Indonesia, tetap semangat melakukan pelayanan kesehatan gigi anak di seluruh Indonesia. Salam sehat. Baik, sambil saya tutup juga dokter Pediatalk pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Mama, Papa, dan teman sejawat sekalian yang telah menyaksikan Pediatalk pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang memang kurang berkenan di hati, ataupun ada pertanyaan yang belum bisa sempat kita jawab. Nah, tidak lupa saya mengingatkan untuk terus follow akun Instagram dari ITGAI Jatim, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya agar Mama, Papa, dan teman sejawat sekalian tidak ketinggalan update info terupdate dari ITGAI Jatim seputar kedokteran gigi anak. Dan tidak ketinggalan juga Pediatalk pada bulan-bulan berikutnya ataupun event-event lainnya yang diselenggarakan oleh ITGAI Jatim. Baik, saya selaku moderator dan narasumber pada malam hari ini kami pamit undur diri dulu. Semoga acara pada malam hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu, and see ya. Terima kasih, dokter.